Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, saya memperkenalkan nama saya dahulu. Saya Muhammad Zaki Hermansyah, NIM 302. Saya di sini akan mempresentasikan dan memaparkan materi scientific project yang telah saya buat, yaitu pandangan vintage di Gen Milenial dan Gen Z. Seperti yang kita ketahui, umat manusia ini sudah melewati perkembangan teknologi yang sangat panjang. Nah, terkadang perkembangan teknologi itu mempengaruhi dari sejarah, sosial, budaya di sebagian kalangan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal tersebut menyebabkan timbullah klasifikasi di sebagian kalangan masyarakat yang saat ini kita kenal dengan generasi dan atau gen singkatannya. Menurut Coppersmith tahun 2000, generasi adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam tahun kelahiran, kelompok usia, dan sejarah penting yang mempengaruhi perkembangan kritisnya. Karena di sini kita terfokus pada gen milenial dan gen Z, maka apa itu definisi gen milenial? Gen milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran tahun 1980 hingga awal 2000-an, menurut Rhodes tahun 2018. Sedangkan Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 2000-an yang telah disiapkan untuk menjadi agen perubahan dan dikenal sebagai generasi mobile, menurut Ratchmawati dan Purwaningrum tahun 2019. Tentu dua generasi ini bisa saja memiliki pandangan yang berbeda dan bahkan kebijakannya terhadap vintage. Lalu apa itu vintage? Menurut Zaktiani dan Lumeux tahun 2017, vintage adalah teknologi yang mencakup aspek keuangan secara luas, seperti inovasi dalam pembayaran yang membantu individu atau bisnis, alternatif pinjaman online, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan layanan keuangan. Lalu kita bahas e-payment. E-payment, layanan vintage saat ini sudah mulai berkembang, terutama pada e-payment dan m-banking. E-payment merupakan penyertaan media elektronik dalam mekanisme pembayaran, menurut Fatona et al. tahun 2018. Lalu e-banking, menurut Sulistiarini tahun 2013, mobile banking adalah bagian dari teknologi e-banking yang melayani perbankan melalui wireless atau mendukung kemudahan kegiatan perbankan melalui smartphone. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang saya gunakan adalah metode tinjauan literatur. Menurut Baumeister dan Leary tahun 1907 dan Trenfield et al. Tahun 2003 mengumpulkan dan mengintegrasikan satu atau lebih satu penelitian sebelumnya dengan cara yang sistematis. Itu bisa disebut dengan tinjauan literatur. Literatur yang saya tinjau adalah Vintage in the Age of Millennials and Generation Z, The Financial Behavior and Vintage Perception, tahun 2020. Autornya adalah Muhammad A.M. Abu Dakar, lalu Samer Arkawi, dan yang terakhir adalah Sarif Abu Kars. Metodenya, pengambilan data. Mereka menggunakan teknik kuesioner dengan target gen milenial dan gen Z yang ada di Universitas Palestina. Populasi dan sampelnya, 372 responden gen Z dan 300 responden milenial. Analisis data menggunakan SPSS dan analisis kuantitatif deskriptif. Selanjutnya adalah financial technology, vintage, generasi Z dan generasi milenial. Autornya adalah Desi Nur Pratiwi, lalu Febi Puspita Dewi, dan yang terakhir adalah Faradina Ayuning Tias. Metodenya, pengambilan datanya, mereka menggunakan teknik kuesioner melalui kuesioner online GFROM yang dilakukan di Indonesia dengan target gen milenial dan gen Z. Lalu populasi dan sampelnya,
60 sampel Gen milenial dan 70 sampel Gen Z. Analisis datanya, mereka menggunakan SPSS dan analisis deskriptif. Selanjutnya adalah hasil. Hasil dari sumber Dakar et al. Pandangan terhadap faktor terpenting di vintage. Faktor terpenting di vintage menurut Dakar et al. Adalah kepercayaan keandalan dan kemudahan penggunaan. Gen milenial, pandangan terhadap kepercayaan atau keandalan sebanyak 45%, dan pandangan terhadap kemudahan penggunaan sebanyak 40%. Sedangkan Gen Z, kepercayaan atau keandalannya sebanyak 35%, dan kemudahan penggunaannya sebanyak 46%. Di Gen Z ini kemudahan penggunaannya sangat tinggi, karena memang generasi ini pengen yang mudah-mudah. Selanjutnya adalah pandangan terhadap benefit utama pada layanan m-banking. Gen milenial terhadap pandangan menghemat waktu sebanyak 61%, lalu akses 24/7 sebanyak 25%. Selanjutnya menurut Gen Z, pandangan menghemat waktu sebanyak 41% dan akses 24/7 sebanyak 30%. Selanjutnya adalah minat akses layanan keuangan dari cabang bank dan m-banking. Gen milenial sebanyak 50% memilih cabang bank untuk mengakses layanan keuangan mereka, sedangkan 29% memilih m-banking. Sedangkan menurut Gen Z, 62% mereka memilih cabang bank dan 17% mereka memilih m-banking. Mungkin Gen Z ini terlihat perbedaannya di m-banking menurut Gen milenial dan Gen Z, karena memang Gen milenial ini dia lebih menang umur atau dalam pemahamannya terhadap vintage. Lalu selanjutnya adalah pandangan terhadap vintage dengan bank. Gen milenial sebanyak 48% menganggap vintage sebagai pelengkap bank. Lalu 19% menganggap vintage sebagai pesaing bank. Sedangkan Gen Z 45% menganggap vintage sebagai pelengkap bank dan 39% menganggap vintage sebagai pesaing bank. Itu hasil semuanya dari sumber Dakar et al. Selanjutnya adalah hasil dari sumber Pratiwi et al. Pandangan terhadap faktor terpenting di vintage, yang terdiri dari menghemat waktu dan akses 24/7. Gen milenial 60% memilih menghemat waktu dan 25% memilih akses 24/7. Sedangkan Gen Z 41% memilih menghemat waktu dan 30% memilih akses 24/7. Lalu selanjutnya adalah pandangan terhadap vintage dengan bank. Gen milenial memilih 46% menganggap bahwa vintage sebagai pelengkap bank. 17% menganggap vintage sebagai pesaing bank. Sedangkan Gen Z menganggap vintage sebagai pelengkap bank sebanyak 43% dan 34% menganggapnya sebagai pesaing bank. Lalu minat terhadap m-banking. Gen milenial sebanyak 63% dan Gen Z sebanyak 56%. Seperti ketahui, generasi milenial ini menang pengalaman dan pemahaman. Selanjutnya, pembahasan pandangan vintage pada Gen milenial dan Gen Z dari Indonesia hampir sama dengan yang ada di Palestina. Namun bila dilihat dari tiap klasifikasi generasi, Gen milenial dengan Gen Z terdapat perbedaan pandangan. Gen milenial, mereka lebih mengutamakan layanan yang dapat digunakan secara berkepanjangan dan konsisten. Tidak hanya itu, Gen milenial lebih memahami terhadap vintage, sedangkan Gen Z memiliki pandangan bahwa suatu layanan lebih baik bila mudah atau simpel. Dan vintage merupakan satu inovasi bila dilihat dari pendapatnya vintage sebagai pesaing bank. Kesimpulannya adalah dari pandangan tiap generasi lintas negara terhadap vintage tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan terdapat kesamaan bahwa vintage merupakan teknologi yang sangat membantu dimanapun, kapanpun, layanan keuangan dengan vintage akan selalu ada. Gen milenial mungkin lebih dominasi dalam penerapan vintage karena memang mereka lebih memahami terhadap vintage.
sedangkan Gen Z masih dalam pemahaman dan penerimaan dengan motivasi rasa ingin tahunya terhadap vintage. Mungkin itu pemaparan dan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan masih banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.